Halo, ya. Di video ini, gue bakal bedah cara gue editing video Reels yang ini. Cara buat foto profil full pakai DaVinci Resolve. Sebenarnya gue gak tahu gimana caranya bedah video yang bener itu gimana gitu. Tapi gue bakal coba sharing sebisa mungkin. Semoga bisa diambil ilmunya. Kita cek dulu deh videonya. Ini dia cara buat foto profil kamu menjadi terlihat lebih profesional dengan AI. Pertama, kamu cukup buka website Upscale Media. Jujur, AI yang satu ini benar-benar powerful banget. Bisa jadiin foto kamu menjadi lebih HD. Sayangnya, kalau yang versi gratisan, ini tuh pakai kredit. Tapi ada sedikit trik nakal nih. Hahaha. Setiap mau pakai, coba deh pakai mode incognito. Pasti bisa berkali-kali pakai. Oke, mungkin yang bikin orang-orang salfok itu bagaimana gua memisahkan background dan objek kayak gini. Well, sebenarnya ini bukan sebuah hal yang spesial karena di Adobe After Effects ini biasa disebut rotoscoping. Tapi yang bikin bingung, gimana caranya bikin di DaVinci Resolve? Aku mau jelasin dulu sedikit dan klarifikasi kalau misalkan rotoscoping itu cuman ada di DaVinci Resolve Studio. Untuk yang versi gratis itu tuh nggak bisa, jadi cuman bisa manual atau masking secara manual gitu ya guys. Ini aku udah masuk ke DaVinci Resolve-nya langsung. Ini aku udah nyiapin satu klip judulnya C009. Nah, ini kita coba di rotoscoping. Nanti jadinya kayak gimana ya? Rotoscoping ini adanya di bagian Fusion. Nah, ini banyak yang nggak tahu DaVinci itu ternyata seperti After Effects yang ada di Premiere Pro gitu. Jadi, satu aplikasi itu udah gabungan sama After Effects dan Premiere Pro. Jadi bener-bener simpel banget. Kita langsung lanjut aja ke tutorialnya. Kalian tinggal klik kanan aja klip yang mau di rotoscoping, terus klik kanan dan di sini ada Open in Fusion Page. Di dalam klip yang tadi ada Fusion Page-nya. Jadi masuk ke klipnya ini. Ini udah di dalam Fusion Page-nya, kita bisa lihat shortcut cepatnya tuh tinggal Shift Space dan kalian langsung ngeliat ini banyak efek-efek yang disediain oleh Fusion ini. Nah, kalau rotoscoping itu dia di DaVinci itu namanya Magic Mask. Ini masukin aja. Kalau misalkan kalian manual juga bisa kayak gini. Langsung gitu ya pakai shortcut. Itu bisa banget. Tinggal shift-nya itu ditahan, masukin aja. Nah, di Magic Mask ini bisa dilihat di inspektor ini ya. Kalau misalkan kalian nggak ada, ini tinggal klik inspektor. Kita bisa lihat kalau misalkan di sini ada beberapa tools. Ini mirip banget seperti After Effects ataupun Premiere Pro. Nah, kalau di DaVinci itu namanya inspektor. Kita pencet add di sini stroke mode untuk warnain di mana sih objeknya dan di mana sih backgroundnya. Jadi kita misahin nih antara objeknya mana dan backgroundnya mana. Kita warnain objeknya kayak gini. Gini, kita tandain objeknya itu sebenarnya apa sih gitu kan. Ini langsung otomatis kedetek di mana objeknya gitu ya. Cuman ini kan masih kasar banget gitu. Nah, sekarang kita tandain di mana backgroundnya, alias kan kita mau memisahkan objek dan background gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini ada fitur namanya subtract. Warnain aja tuh backgroundnya yang mana. Nah, ini masih ada sedikit backgroundnya, kita perhalus lagi. Nah, kalau agak sulit kayak gini, ini gampang banget. Tinggal klik better, pinggirannya atau pinggiran objek itu akan lebih halus lagi. Tapi memang ini memerlukan waktu lebih lama plus PC yang lebih kuat gitu. Udah terlihat ya bedanya, objeknya udah terpisah sama backgroundnya dan ini udah jauh lebih rapi juga karena tadi pakai fitur better ini. Untuk finishingnya tinggal dilihat nih ya, ada tanda panah yang ke kanan ke kiri itu. Ini kita track langsung sekarang juga. Nah, ini langsung otomatis di DaVinci Resolve-nya nge-track secara otomatis dan kita tunggu aja sampai beres. Oh iya, kalau misalkan kalian mau melihat durasinya sebenarnya berapa lama gitu ya untuk prosesnya ini bisa kelihatan di ujung kanan bawah. Ini. Di sini ada 55 detik dan sebagainya. Oke, kita tunggu sebentar sampai videonya benar-benar kepisah. Ini sambil nunggu, bisa sambil ngopi dulu. Ini videonya udah selesai kepisah backgroundnya. Bisa kita lihat. Videonya bagian sini menjadi hitam. Karena backgroundnya udah kapus gitu ya. Bang,
kok itu ada garis putihnya? Iya, ini gampang banget. Tinggal download aja plugin. Nama pluginnya Essential Outline. Kalau misalkan kalian mau, videonya bakal aku sematin di deskripsi di bawah. Nanti lihat aja di deskripsi dan buka videonya. Di sini dia ngebagiin plugin efek yang bisa kita pakai di DaVinci Resolve. Bisa dilihat ini ada link sebelah sini. Kalian langsung aja mau donasi boleh atau nggak donasi pun nggak apa-apa ya. Tapi apresiasi kreatornya bisa sedikit lah donasi ya. Gue udah download Essential Outline. Cara installnya gampang banget. Kalian lihat di bagian sini ada logo DaVinci. Diklik aja. Kita lihat di DaVinci-nya langsung otomatis muncul install Essential Outline. Ini tinggal pencet install aja. Kalian langsung dapetin Essential Outline. Coba lihat, masuk ke efek. Dan kita bisa lihat di sini ada Essential Outline. Nah ini gampang banget, tinggal drag Essential Outline-nya ke klip yang kita mau. Jadi ada garis putihnya kayak gini. Kita lihat di sebelah kanan ini ada tab efek. Lihat di sini, kalian bisa atur sebagaimanapun juga atau ya bebas lah pokoknya atur sesuai preferensi masing-masing, termasuk warna, ketebalan dan lain sebagainya. Terus kok itu bisa ada backgroundnya gitu gimana? Terus gimana cara nambahin background? Ini gampang banget. Sisipin di tengah-tengahnya itu background yang kita mau. Misalkan kita cari deh, apapun itu kita bisa pasang. Aku coba yang ini ya, nggak apa-apa ya. Kita save dulu. Aku langsung masukin aja ke DaVinci-nya, kayak gitu. Terus kita bisa lihat kalau ini backgroundnya sekarang udah ada. Tinggal ke drag aja ke bawah dan lihat sendiri. Langsung ada di full screen-nya. Itu di DaVinci tinggal Ctrl F. Ini udah jadi. Damn. Let's go, bro. Lah, itu kok melayang? Pala lu melayang anjay. Nah, ini sedikit trik yang jarang orang tahu. Itu gimana sih caranya? Nah, ini aku kasih tahu. Ini sementara kita geser dulu aja lah ya backgroundnya ya. Kalian tuh harus menggunakan gambar atau image yang PNG gitu. Aku coba Apple logo PNG gitu ya. Yap. Nah, ini aku coba pakai logo Apple ya. Kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan ini logonya logo doang gitu, nggak ada backgroundnya sama sekali. Nah ini bisa kita pakein trik tadi yang sebenarnya jarang orang tahu gitu. Ini kita sisipin dulu ke bagian belakang, logonya kecilin dulu, masukin ke bawah objeknya gitu ya, ke bawah orangnya, seolah-olah logonya tuh nanti ada di belakang. Terus muncul ke depan. Kita main keyframe-nya di sini. Setelah di bawah ini kita tentuin titik keyframe-nya. Kita maju beberapa frame sedikit. Terus ke atasin objeknya. Nah ini bisa diatur ya. Kalau misalkan di DaVinci tinggal digeser-geser doang. Ke bagian X ini geser, ke bagian Y ini geser. Diklik, tahan, dan geser gitu. Ini kita bisa mainin size-nya agak lebih besar sedikit dibanding yang tadi. Terus kita maju lagi ke beberapa frame ke depan, masukin logonya, timpa lagi si objeknya. Jadi kayak gini. Kalau dianimasin bakal kayak gini. Set, lalu keluar dari pundaknya ini, terus keluar lagi, masuk ke tengah. Ketika objeknya pas berada di pundak, nah ini kita cut. Dan ini jadinya. Set. Ya, tiba-tiba objeknya seperti dari belakang ke depan. Animasinya kurang smooth di DaVinci Resolve. Ini tinggal gampang banget. Ada logo seperti grafik, tinggal diklik aja. Kalian akan melihat titik-titik keyframe yang udah kalian buat. Ctrl A untuk menseleksi semua titik-titik keyframe-nya. Terus ini di bagian sini ada yang namanya kurva melengkung. Nah, aku pilih yang melengkung. Ini bisa menjadikan animasinya lebih smooth. Atau misalkan kalian bisa klik-klik di sini, ini ada grafiknya. Mungkin kalau misalkan di recordan ini kurang kelihatan ya, tapi kalau misalkan lihat langsung di DaVinci-nya ini kelihatan banget kalau ada beberapa grafik yang bisa kita klik ya. Kita smoothin semua. Kita ini juga di smoothin semua dan kita bisa play ini hasilnya. Lihat. Nice. Itu dia hasilnya. Benar-benar smooth seperti dari belakang terus ke depan gitu ya. Oke. Bang, udah melayang kok bisa ya di 3 dimensi gitu, Bang? Oh, gampang. Sekarang aku mau ngejelasin bagaimana caranya bikin objeknya tuh terlihat 3D gitu. Ini misalkan aku udah nyiapin klip ya, bekas konten yang kemarin karena aku bedah video ini. Kita langsung aja drag ke bawah. Mungkin kalian juga bisa nyiapin sendiri klipnya. Tapi aku cuma nyiapin klip yang ini.
Oke, ini bekas yang kemarin ya. Nah, gimana caranya si objek itu bisa jadi 3D gitu ya? Nah, ini hampir sama kayak tadi. Kita langsung aja masuk ke Open in Fashion page. Nah, karena aku nggak mau ada notifikasinya kayak gini, ada jamnya, ada notifikasinya ya, aku bakal crop biar kelihatannya cuma tengahnya aja. Nah, ini gampang banget. Di DaVinci ada namanya di sini rectangle, tinggal diklik aja, nanti dia otomatis ngekonekin antara media in atau inputnya langsung ke rectangle. Nah, ini kok jadi gini? Nah, ini tuh rectangle-nya tuh masih terlalu kecil. Geser-geser aja di sebelah sini ya. Geser sebelah sini, geser sampai titik yang kita mau. Nah, ini kan udah kelebihan gitu ya. Nah, misalkan aku pengen titik di sini. Nah, sekarang geser ke kanan ke kiri. Nah, ini udah kelihatan cukup oke. Misalkan kalian pengen ada sedikit adjustment atau penyesuaian, kalian bisa lihat di kontrol sini, inspektor control. Nah, ini bisa dilihat ada corner radius. Ini bisa tinggal digeser doang dan cornernya tuh jadi lebih halus. Nah, sekarang gimana caranya biar objek itu jadi lebih 3D? Nah, ini gampang banget juga. Tinggal shift space. Kalian bisa lihat banyak sekali efek yang ada di sini. Atau misalkan kalian pengen lihat satu persatu efeknya, ini ada di tab efek sebelah kiri atas. Nah, ini juga sama sebenarnya. Tapi kalau aku lebih suka shift space karena ini biar lebih cepat. Efeknya namanya DVE. Kita sambung ini media in ke DVE terus ke media out. Nah, ini bisa kita lihat nggak terjadi apa-apa karena emang belum kita atur gitu ya. Nah, cara ngaturnya tuh seperti biasa di inspektor, terus di bagian tools ini kalian bisa atur apapun. Nah, ini misalkan ke kanan kiri nih koordinatnya lah ya. Koordinatnya tuh pengen di tengah, apakah di samping, apa di gimana gitu ya. Nah, atau misalkan pengen size ini. Nah, ini kita kecilin aja dikit biar kayak terlihat enak aja gitu, biar nggak nyentuh pinggiran ini ya. Bisa kita atur juga di bagian bawah sini X-nya. Nah, itu kayak gitu X-nya, sumbu X dan sumbu Y kayak gini dan sumbu Z kayak gitu. Misalkan aku pengennya kayak gini ya, aku atur. Nah, aku pengennya kayak gini dengan senternya kayak gini. Ini tinggal mainin keyframe aja atau mainin animasinya gitu ya, titik keyframe-nya. Misalkan awalnya aku pengen gini, terus akhirannya aku pengen di sini. Tinggal kita mainin seperti ini ya. Set. Nah, kita mainin sedikit-sedikit. Ini otomatis keyframe-nya tuh langsung ngebuat titik-titik animasi. Udah terlihat beda gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat, ini tinggal di play aja gitu ya. Nah, ini bisa dilihat kalau misalkan bergerak secara 3D. Ini keren banget. Salah satu efek yang sepele tapi keren kalau di DaVinci itu. Masuk ke timeline lagi sebelah bawah sini, ujung kiri bawah ya. Kita bisa lihat kalau misalkan ini udah jadi lebih 3D. Nice. Oke, sudah nice banget. Oke, jadi itu dia hasilnya. Nah, itu beberapa tutorial dan tips and trick editing di DaVinci Resolve. Jujur, gue bukan expert, tapi gue cuma share beberapa pengalaman gue yang gue alamin selama main pakai DaVinci Resolve. Kalau ada yang mau diobrolin, boleh drop komen di bawah. Gue sangat amat terbuka buat diskusi. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada, dan kalau gak juga. Dadah. Yoi!